Bapa di surga, inilah kami, anak-anak-Mu, kami ada lagi di dalam pertemuan jemaat Tuhan. Kami mengucap syukur karena Tuhan masih memberi kami kesempatan untuk bertemu satu sama lain. Dan kami mengucap syukur dalam pertemuan jemaat, kami selalu diberi kesempatan untuk belajar akan ajaran sehat. Tuhan, kami berdoa agar ajaran sehat-Mu bisa mengubah hidup kami. Karena di dalam ajaran sehat akan muncul praktek beriman yang sehat. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya ucapkan salam gereja perjanjian baru, Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita akan melihat firman Tuhan di dalam Matius pasal yang ketiga. Matius pasal yang ketiga, mulai dari ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-17. Yesus dibaptis Yohanes. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku." Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Nah, kita akan fokus pada ayat yang ke-15. Ayat yang ke-15 ini sebenarnya dalam terjemahan lain tidak berkata bahwa baptisan itu atau baptisan Yesus menggenapkan seluruh kehendak Allah. Nah, oleh karena ada ayat ini, banyak pendeta-pendeta gereja-gereja yang mengajarkan bahwa baptisan air harus dilakukan supaya seluruh kehendak Allah digenapi di dalam diri orang itu. Nah, pengajaran-pengajaran ini terus diulang. Sehingga orang berpikir kalau tidak dibaptis air, berarti tidak menggenapkan seluruh kehendak Allah. Nah, pengajaran ini harus saya koreksi. Karena apa? Karena orang-orang yang mengajar itu, mereka tidak memeriksa terjemahan lain. Terjemahan yang lebih baik dari itu, yang sebenarnya artinya berbeda. Coba kita lihat. Saya bukakan di dalam Matthew 3:15, di dalam New International Version, NIV. Dan di dalam terjemahan-terjemahan bahasa Inggris yang lain juga berbicara hal yang sama. Jesus replied, "Let it be so now. It is proper for us to do this, to fulfill all righteousness." Dan John consented. Tidak ada kata-kata di situ yang mengatakan bahwa baptisan itu menggenapi seluruh kehendak Allah.
Karena itu kepada penjahat yang di sebelah kanan Yesus, saya percaya yang di sebelah kanan, ketika penjahat itu katakan, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja, maka Yesus katakan kepadanya, hari ini juga engkau berada bersama dengan aku di dalam Firdaus. Artinya penjahat itu mengakui ketuhanan Yesus saat dia ada di kayu salib. Dan saat itu juga Yesus katakan engkau diselamatkan. Nah, kita tahu bersama penjahat itu tidak ada lagi kesempatan untuk dibaptis. Berarti kalau kita memakai logika baptisan menggenapi seluruh kehendak Allah, maka orang itu tidak menggenapi kehendak Allah dalam hidupnya karena dia tidak dibaptis. Hanya percaya kepada Yesus. Ya, Yesus sendiri yang melakukan itu. Nah, ini kan menjadi bertentangan dengan ucapan Yesus sendiri. Itu sebabnya saya selalu bilang kepada kita, kita perlu memeriksa dengan teliti apa yang disampaikan oleh firman Tuhan sebelum kita mengajarkan atau memahaminya lebih jauh lagi. Jadi tidak ada saudara ya sebenarnya kata-kata yang mengatakan baptisan itu menggenapi kehendak Allah. Sehingga orang takut sekali kalau tidak dibaptis air. Bahkan ada orang yang saya lihat mau mati, dia berusaha untuk dibaptis karena dia takut nanti kalau dia mati belum dibaptis, maka dia tidak selamat. Nah, di media sosial itu banyak sekali kita lihat ada orang bahkan di tempat tidur sudah tidak bisa apa-apa, harus digunakan krain itu diturunkan ke dalam air, dibaptis sama tempat tidurnya sekalian. Begitu. Ini karena pemahaman-pemahaman yang salah. Karena pengajaran-pengajaran yang salah. Kan saya bilang kalau ajaran salah akan menyebabkan praktek berimannya jadi salah. Engkau mendengar ajaran yang salah, engkau akan menghidupi itu. Ada orang yang sudah mau mati, panggil pendeta, dibaptis dulu. Belum dibaptis, maka dia tidak sah nanti keimanannya. Nah saudara, apa sebenarnya maksud dari kata-kata Matius 3 ayat 15 ini? Yesus katakan, kita harus melakukannya dengan benar. Dia bilang, it is proper for us to do this. Untuk apa? Untuk to fulfill all righteousness. Apa maksud Yesus? Untuk memenuhi seluruh kebenaran Allah. Jadi Yesus tidak bermaksud mengatakan bahwa dengan dia dibaptis, ini merupakan contoh kepada semua umat Tuhan untuk mengikuti caranya. Tidak. Tapi perkataan Yesus ini adalah perkataan yang dia katakan untuk dirinya sendiri. Bahwa saat Yohanes membaptis Yesus adalah saat dimulainya pelayanan Yesus. Coba lihat. Kita mengujinya bagaimana? Kita mengujinya dari Lukas pasal yang ketiga. Coba baca dalam Lukas pasal yang ketiga. Umur berapa Yesus mulai melayani Tuhan? Saat Yohanes membaptis, itulah awal Yesus melayani Tuhan. Jadi baptisan Yesus itu adalah sebenarnya sebuah titik awal untuk dia memulai pelayanannya. Coba lihat ayat yang ke-23 nih. Kalau kita baca pada saat dia dibaptis, kemudian ayat 23. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira berapa? 30 tahun. Jadi saat Yesus dibaptis itu dia berumur 30 tahun. Nah kalau engkau mau mengikuti caranya Yesus,
Engkau harus dibaptis umur 30 tahun. Kan tidak bisa begitu. Ada orang yang dibaptis umur 25 tahun. Ada orang yang dibaptis umur 50 tahun. Tergantung kan pengalaman orang itu. Jadi engkau tidak bisa mengikuti apa yang dikatakan oleh Yesus. Karena ini konteksnya memang untuk Yesus. Kenapa Yesus memulai pelayanannya umur 30 tahun. Dan kenapa Yesus harus dibaptis umur 30 tahun? Karena Yesus adalah orang Yahudi. Dan dia hidup di dalam hukum Yahudi. Kebiasaan orang Yahudi adalah umur 30 tahun mereka memulai pelayanannya. Lihat di sini. Bilangan 4 ayat 1 sampai 3. Kita akan menemukan hal yang sama. Lihat. Tuhan berfirman kepada Musa. Bilangan 4. Hitunglah jumlah Bani Kehat menurut suatu golongan tersendiri. Bani Kehat ini adalah Bani yang menghasilkan kelompok Lewi. Begitu ya. Kemudian dikatakan begini, hitunglah yang berumur 30 tahun ke atas. Jadi Torah itu memerintahkan mereka yang mulai masuk di dalam pelayanan adalah mereka yang berumur berapa? 30 tahun. Mengapa Yesus harus dibaptis? Mengapa? Karena dia adalah imam besar menurut aturan siapa? Melkisedek. Dan Yesus bukan sekedar imam, dia juga adalah apa? Korban itu sendiri. Jadi Yesus imam dan sekaligus korban. Jadi ketika dia memulai pelayanannya, maka dia harus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Pembaptisan Yesus itu bukan pembaptisan orang berdosa. Karena Yohanes membaptis orang-orang di Sungai Yordan sebagai tanda pertobatan. Sekarang saya mau katakan, apakah Yesus berdosa? Kalau saya bertanya, tidak. Kemarin kita membahas di dalam grup Sound Doctrine. Kan ada yang bertanya. Saya bilang, ada dua teori. Impeccability dan peccability. Apakah Yesus bisa jatuh dalam dosa? Atau Yesus tidak bisa jatuh dalam dosa? Saya memegang teori yang pertama, impeccability. Bahwa Yesus itu tidak berdosa dan Yesus tidak bisa jatuh dalam dosa. Nah ini repot kalau Allah bisa jatuh dalam dosa. Maka orang akan mengatakan Allahnya orang Kristen adalah Allah yang berdosa. Karena di dalam diri Yesus ada dua natur. Natur manusia dan natur Allah. Makanya Yesus itu adalah sinless. Yesus berbeda dengan Adam. Adam pada awalnya juga sinless. Tapi Adam bisa berbuat dosa, bisa tidak berbuat dosa. Kenyataannya Adam jatuh dalam dosa. Tapi Yesus tidak jatuh dalam dosa. Karena dia tidak bisa berdosa, tidak mempunyai peluang untuk berbuat dosa. Nah nanti kita bahas dari kesempatan lain mengenai pengajaran ini. Saya tidak akan panjang di sini. Jadi baptisan Yesus bukanlah baptisan untuk orang yang bertobat. Yesus tidak bertobat. Baptisan Yesus adalah baptisan untuk menggenapi hukum Taurat di dalam hidupnya. Galatia 4 ayat 4 katakan, Yesus adalah orang yang takluk kepada hukum Taurat. Nah ini saya harus ulangi. Itu sebabnya Yesus beribadah pada hari Sabtu. Karena dia adalah orang Yahudi. Dan dia harus mentaati hukum Yahudi. Bisa jelas ya sampai sini ya. Baptisan Yesus untuk apa? Untuk menyatakan bahwa dia memulai pelayanannya pada saat itu. Yohanes itu adalah orang yang mempersiapkan pelayanan Yesus. Membuka jalan, memperkenalkan Yesus kepada publik.
Nah, sekarang kita pahami, bukan untuk menggenapi kehendak Allah, bukan. Dan Yesus itu dibaptis di dalam nama siapa? Nama Yohanes. Kita tahu bersama di dalam perjanjian baru, orang-orang yang dibaptis di dalam nama Yohanes harus dibaptis ulang. Baptis dalam nama siapa? Di dalam nama Yesus. Makanya ada baptisan ulang. Maksudnya apa? Mereka yang dulu dibaptis di dalam nama Yohanes, ketika mendengar pengajaran tentang Mesias, maka mereka harus menerima Mesias. Maka Roh Kudus turun dalam hidupnya. Dan setelah itu mereka dibaptis dalam nama Yesus. Nah, persoalan di sini menjadi rumit. Kalau Yesus dibaptis dalam nama Yohanes, kenapa dia tidak dibaptis ulang? Iya dong, karena sekarang saya tanya, mana yang lebih benar? Yesus apa Yohanes? Yohanes sendiri bersaksi bahwa aku tidak layak membuka tali kasutnya. Bahwa dialah yang lebih besar. Bahkan Yohanes bilang, aku harusnya dibaptis olehmu. Tadi, baca di dalam ayat tadi. Tapi kenapa aku yang harus membaptis engkau? Nah, persoalannya sekarang kan jadi bingung. Kebenaran ada di dalam Yesus, tapi Yesus dibaptis dalam nama Yohanes. Coba, bingung nggak saudara? Bingung ini, benar nggak? Bahwa orang yang dibaptis dalam nama Yohanes harus dibaptis dalam nama Yesus. Yesus sendiri yang benar dibaptis dalam nama Yohanes. Jadi kalau kita mau pakai konsep baptisan, maka kita akan terputar-putar. Loh, kok ini jadi begini? Nah, sekarang kalau kita mau menyanggah argumen tersebut, kenapa Yesus tidak membaptiskan dirinya sendiri? Kenapa? Kenapa, saudara? Harusnya kan Yesus baptiskan dirinya sendiri supaya dibaptis di dalam nama Yesus. Maka saya sudah bilang kan, kalau saya membaptis Pak Martono di dalam nama saya, maka Pak Martono harus dibaptis ulang di dalam nama Yesus. Kalau saya membaptis Ibu Jessie Angsela di dalam nama Wanda Dumais misalnya, ini sah-sah aja. Yohanes kan membaptis dalam nama dia. Artinya orang tersebut adalah murid Yohanes. Tapi karena kebenaran datang di dalam nama Yesus, maka ketika Paulus bertemu dengan murid-murid di Efesus, Paulus tanya kepada mereka, kalian dibaptis dalam nama siapa? Yohanes, Pak. Mereka bilang begitu. Oh, kalian belum tahu tentang Yesus? Belum. Diajarkan oleh Paulus, kalian harus menerima Yesus. Sesudah itu mereka dibaptis dalam nama Yesus. Berarti kan kebenaran yang lebih tinggi ada di dalam Yesus. Baptisan yang lebih benar ada di dalam Yesus. Tapi Yesus sendiri dibaptis dalam nama Yohanes. Bukankah itu aneh? Coba saudara renungkan hal ini. Aneh kan? Nah, kenapa pada waktu itu murid-murid tidak membaptis dia dalam nama Yesus? Ya nggak bisa begitu. Karena dia sendiri yang memberikan perintah untuk dibaptis di dalam namanya. Benar kan? Ini kan jadi susah begitu. Coba saudara pikir. Ketika murid-murid tahu, Yesus kamu dibaptis dalam nama siapa? Dalam nama Yohanes. Oh, nggak sah baptisanmu Yesus. Kamu harus dibaptis lagi. Dalam nama apa dong? Dalam nama Yesus. Ya saya sendiri namanya Yesus. Iya kan? Iya kan? Ini menjadi sebuah sama begitu. Jadi saya mau katakan baptisan Yesus tidak untuk mengajar kita bahwa kita harus dibaptis. Itu sebabnya nanti juga saya akan khotbahkan Matius 28 ayat 19 itu. Bukan berbicara mengenai perintah untuk membaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi sebenarnya tidak ada pertentangan baptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus atau baptis dalam nama Yesus. Nah, orang-orang yang takut bertentangan saya lihat di sertifikatnya. Telah dibaptiskan dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, yaitu Yesus Kristus. Ya ini lebih bingung lagi begitu kan. Udah ada dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus dalam nama Yesus. Sebenarnya Yesus kan itu nama di bumi. Kenapa harus dipertentangkan lagi dengan nama Tritunggal? Nah, ini orang banyak terjadi kerancuan, kebingungan karena kebenaran yang tidak jelas. Saya nggak tahu, coba cek saudara punya sertifikat baptisan. Sekarang pulang dari sini, coba lihat nanti buka. Apa di situ? Dibilang, apakah benar seperti yang saya bilang? Telah dibaptiskan hari ini di dalam nama Bapa
dan Anak dan Roh Kudus, yaitu Yesus Kristus. Nah, ini lebih bingung lagi gitu. Kenapa? Karena dibaptis dalam Tritunggal, kok pakai nama lagi, nama di bumi, namanya Yesus. Yesus kan itu nama bumi. Nama di bumi, kan dia dilahirkan sebagai manusia, namanya Yesus. Sudah pakai Tritunggal, pakai lagi dalam nama Yesus, begitu. Begitu. Saya percaya murid-murid tidak mengalami kesulitan memahami itu karena mereka dekat dengan Yesus. Kita yang sekarang, kita terjadi kebingungan itu. Makanya selalu orang katakan baptisan itu penting sekali. Baptisan itu menggenapkan kehendak Allah. Berapa banyak orang yang telah dibaptis, kehendak Allah sudah digenapi dalam hidupnya, tapi dia lari dari Tuhan. Kita harus renungkan itu baik-baik. Makanya baptisan itu bukan tanda pertobatan. Bukan tanda keselamatan. Baptisan itu adalah pengakuan publik. Jadi kita harus akui ketika Yesus datang kepada Yohanes untuk dibaptis. Maka disitulah pengumuman kepada publik. Bahwa apa? Bahwa Yesus mulai pelayanannya. Pada waktu apa? Pada waktu umur 30 tahun. Nah, ini pas. Mengapa? Karena dia sedang berjalan untuk ministrinya sebagai seorang imam besar dan sebagai korban itu sendiri. Jadi sejak kedatangan Yesus, maka keimamatan Lewi itu tidak lagi berlaku. Ya kan, ini kan masa transisi. Keimamatan Lewi itu apa? Bahwa imam besar yang mempersembahkan korban. Itu sebabnya setelah Yesus datang, dia akan memberikan nubuat bahwa nanti bait suci itu akan runtuh. Tahun 70 bait suci runtuh. Ketika bait suci runtuh, semua ritual-ritual ibadah tidak ada lagi. Ini memang rencana Tuhan. Mengapa? Karena keimamatan Lewi itu harus dihancurkan. Sudah ada yang lebih baik, yaitu keimamatan Yesus Kristus. Nah, kita mempunyai hal yang lebih baik, perjanjian yang lebih baik di dalam Yesus. Katakan, saya mempunyai yang lebih baik di dalam Yesus. 1, 2, 3. Saya mempunyai yang lebih baik dari di dalam Yesus. Dalam Yesus. Amin. Makanya kalau sudah ada di dalam ajaran Yesus, ajaran yang benar, saudara harus fight untuk berjalan terus di dalam ajaran tersebut. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, baptisan memang harus terkait dengan air. Karena apa? Karena pada waktu orang-orang di perjanjian lama seperti Musa ingin mempersiapkan Harun, maka dia menggunakan media air. Ini saya mau memberitahu perbandingan antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Coba lihat Imamat 8 ayat 4-6. Ini untuk supaya kita jelas di sini. Imamat 8 4-6 ya. Lihat di sini. Imamat 8 ayat 4-6. Lihat ya. Kita lihat di sini. Lihat. Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Lalu berkumpullah umat itu di depan kemah pertemuan. Berkatalah Musa kepada umat itu, inilah firman yang diperintahkan Tuhan. Lalu Musa menyuruh Harun dan anak-anaknya mendekat. Dibasuhnyalah mereka dengan air.
Harun itu siapa? Harun Adik. itu adalah orang, bukan adik, dia yang paling kakak ya. Oh ya, sorry. Dia yang paling kakak. Jadi Harun, Miriam. kemudian Miriam, kemudian Musa. Musa yang paling bungsu ya. Jadi Harun mendapatkan keistimewaan dari Tuhan untuk menjadi imam besar. Kohen Gadol. Gitu ya. Kohen Gadol, imam besar. Imam itu datangnya dari keturunan Harun. Dan untuk mentahbiskan mereka, mereka itu dibasuh dengan apa? Air. Ada komparasinya nggak? Perbedaannya apa? Perbandingan yang saudara lihat nggak? Yesus ini artinya dia ditahbiskan pelayanannya seolah-olah seperti itu sebagai imam. Tapi ingat, Yesus dari keturunan mana? Yehuda. Dia bukan dari keturunan Lewi. bukan Lewi. Jadi kalau lihat dari sistem, Yesus ini tidak akan legal menjadi imam. Karena imam harus dari keturunan Lewi. Lewi, kemudian Lewi itu dipilihlah Harun. Dan semuanya itu harus diturunkan terus, tidak boleh ada imam yang menyimpang. Sedangkan Yesus ini kita sebut sebagai imam besar. Ini yang memberikan hak kepada kita. Karena dia adalah imam besar, maka imam ini bisa memberi kita kesempatan untuk datang kepada Allah. Kalau hanya dari Harun, maka hanya orang Israel yang bisa diselamatkan. Bisa lihat nggak rencana Tuhan yang begitu besar? Maka kita datang kepada Tuhan kapan saja, mendekat kepada Tuhan, karena kita mendatangi dari keimamatan Yesus yang juga adalah korban. Harun mempersembahkan korban dari binatang, bukan dirinya sendiri. Tapi Yesus adalah imam yang mempersembahkan korban dengan dirinya sendiri. Jadi Yesus sekaligus imam, sekaligus korban. Dia disebut anak domba Allah. Nah, sejak kan pengorbanan Yesus tidak ada lagi korban-korban binatang yang harus kita persembahkan. Ini ajaran kita klop sekali kan. Kalau kita periksa dari Keluaran 12 itu kan. Mengenai bulan Nisan, itu kematian Yesus. Kenapa Yesus harus meninggal pada hari Rabu itu? Kenapa Yesus menjadi korban terakhir dan Paulus bilang anak domba Allah? Begitu. Jadi berbahagialah kita. Kita memiliki imam besar yang bukan hanya mempersembahkan korban, tapi mengerti kita. Karena dia adalah korban itu sendiri. Domba korban itu sendiri. Makanya dia mengerti kita. Dia mengenal kita. Dia tahu kelemahan kita. Dia tahu siapa kita. Dia tahu air mata kita. Dia tahu pergumulan kita. Lihat. Air di sini digunakan. Begitu. Kemudian apa? Digunakan juga apa? Minyak urapan kan kalau di dalam perjanjian lama. Tapi kita tidak usah baca itu lagi. Jadi ada air, ada minyak urapan. Ingat dalam pembaptisan Yesus tadi yang kita baca. Tadi kan? Enggak, Matius kita balik lagi. 3 ayat 16. Dikatakan apa? Sesudah dibaptis, Yesus keluar dari air. Pada waktu itu juga langit terbuka. Ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atas. Ini turunnya Roh Kudus ini sebagai lambang pengurapan dalam Yesus untuk menjadi imam. Kalau di perjanjian lama dituangi dengan minyak urapan. Kan saya sudah cerita. Kita tidak menggunakan minyak urapan lagi kan? Saya sudah ajarkan itu kan?
kita tidak menyebut diri sebagai orang yang diurapi. Karena Roh Kudus sudah ada. Lihat. Terbuka. Lalu ada apa lagi? Ini yang kedua kan. Yang ketiga ada apa lagi? Ada pengucapan janji berkat. Begitu. Ada pengucapan janji berkat. Ketika Harun dan anak-anaknya selesai diurapi dengan minyak urapan, maka Musa memberkati Harun dan anak-anaknya. Begitu. Tapi di sini ayat 17 juga memberikan perbandingan. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jadi ada sebuah ucapan berkat juga di situ, kita lihat. Begitu. Betul? Nah, ini cocok kan? Bahwa pembaptisan Yesus itu memang pembaptisan yang khusus. Saya batasi sampai di sini supaya tidak terlalu panjang. Artinya di sini saya ingin berbicara kepada kita bahwa baptisan Yesus itu memang ditujukan secara khusus untuk dirinya sendiri. Bukan baptisan air untuk memberikan contoh kepada orang percaya, tapi untuk apa? Untuk memulai pelayanan. Itu sebabnya Yesus tidak dibaptis ulang. Kedua, baptisan Yesus itu bukan pembaptisan orang berdosa. Baptisan orang percaya nanti akan kita bahas sebentar. Ya, bagaimana Pak Martono? Mbak, yang lebih ruwet lagi kalinya memahami nama baptisan Yesus lebih ruwet sekali baptisannya namanya Yesus. lebih ruwet kalau ada pendetanya yang bernama Yesus. Oh, begitu. Sudah dipakai. Betul, betul. Jadi lebih ruwet lagi kalau pendetanya namanya Yesus menurut Pak Martono, betul. Jadi memang di situ nanti sore kita akan belajar bagaimana sebenarnya proses baptisan itu, begitu. Saya akan lebih rinci menjelaskan ini, gitu ya. Tapi saya batasi dulu sampai di sini karena luas sekali, bahwa itulah arti pembaptisan Yesus. Jangan bingung ya saudara ya. Bukan untuk menggenapi kehendak Allah lalu kita katakan, saya harus dibaptis seperti Yesus. Banyak orang pergi ke Israel dibaptis ke Sungai Yordan supaya sama seperti Yesus. Satu, seperti itu. Kedua, apalagi apakah Pak untuk mengesahkan, karena kan kalau kita kan baptisannya kan percikan, kalau Yesus kan dimasukin ke sungai, jadi harus di dalam sungai. Tapi kalau dimasukkan ke sungai dua-dua, berarti dua-duanya dibaptis dong. Yohanes juga masuk ke sungai. Namanya kan baptisan, benar nggak? Berarti ada lain. Nah, ini nanti sebenarnya saya terangkan. Karena apa? Nanti ini yang saya mau terangkan. Jadi kalau Yesus masuk ke air, yang Bu Nona bilang, Yohanes juga masuk ke air. Sekarang saya tanya, siapa yang dibaptis dan siapa yang membaptis? Coba jawab. Coba jawab. Saya ulang lagi kan. Bu Nona bilang kan, masuk ke dalam air, Yesus masuk ke dalam air. Yohanes masuk ke dalam air. Sekarang, siapa yang membaptis dan siapa yang dibaptis? Karena Yohanes, Pak. Tapi Yohanes masuk ke dalam air juga. Ya itu. Makanya orang-orang ke Israel itu kan yang untuk di Sungai Yordan supaya sama seperti Yesus, mereka bilang baptisannya. Tapi pendetanya juga masuk ke dalam air nggak? Masuk ke dalam air nggak pendetanya? Tapi katanya nggak dicelupkan, Pak. Itu masuk biar dia dapat uang. Tunggu. Pendeta enggak, saya mau bilang, pendetanya masuk ke dalam air nggak waktu membaptis? Masuk. Berarti dia juga dibaptis, benar nggak? Nah sekarang kita bingung siapa yang dibaptis dan siapa yang membaptis, karena dua-duanya ada di dalam air. Nah ini persoalan yang harus kita selesai sebentar sore. Saya akan membicarakan hal itu supaya saudara jelas.
Begitu. Karena kalau kita berpegang pada konteks itu, benar nggak? Benar nggak, Bu Jessi? Bu Jessi, ya kan? Kebanyakan orang kalau baptis mereka foto-foto kan? Mereka foto-foto masukin di Iya. Facebook. Kita lihat atau ada videonya. Pernah nggak saudara mempertanyakan dan memperhatikan apakah baptisan itu betul? Karena yang dibaptis dan membaptis dua-duanya masuk di dalam air. Masuk dalam, iya. Pertanyaannya, siapa yang membaptis dan siapa yang dibaptis? Kan dua-duanya masuk di dalam air. Benar kan? Nah, ini akan kita Betul. jawab. Gimana Pak Peter? Silakan Pak Peter, tadi ada mau ngomong sesuatu, silakan. Silakan. Kalau menurut mereka itu yang membaptis itu mereka yang nggak dicelupkan, Pak. Hah? Yang nggak dicelupkan kan dia sudah di dalam dicelup. Maksudnya kan kata itu yang saya dulu pelajarin itu Pak, katanya itu baptisan itu harus seluruhnya direndam, begitu Pak. Katanya kemarin saya belajar di mereka begitu. Jadi hanya yang seluruhnya direndam. Begitu Pak. Hanya yang seluruhnya direndam. Iya. Tapi kita tidak melihat di dalam Alkitab bahwa Yesus apakah dia seluruhnya direndam. Di Alkitab Nah, itu dia Pak. Dan praktek-praktek baptisan tadi tidak ada seluruhnya direndam. Bahkan tadi Musa hanya membasuh dengan air, kan tadi bilang. Iya. Nah, ini ada persoalan di sini. Iya. Karena arti baptisan itu dicelup. Bukan direndam loh, dicelup. Kayak teh celup begitu, dicelup, celup, celup. Dan dua-duanya bercelup di dalam air. Jadi bingung siapa yang dibaptis dan siapa yang membaptis. Nah, kita akan selesaikan nanti sore ini. Persoalan ini saya akan jelaskan dari sudut pandang ini. Oke, baik. Seru Pak. Ya, Ibu Jessi ada mau tanya sesuatu atau gimana? Mau kasih pengalaman? Silakan Ibu Jessi. Enggak, ya Pak Martono masih ada. Pak Martono, silakan Pak Martono. Boleh, ya. Kalau menurut GRI hanya awalnya GRI petang. Ya. Ya. cuma dipercik. Dipercik, ya. Dipercik. Nanti kita akan bahas itu di dalam sore nanti kan topiknya apakah dipercik atau diselam. Tapi ini setidaknya saya buka pikiran saudara supaya saudara berpikir nanti kalau ada orang biasanya mereka tuh posting video bangga sekali kalau ada pembaptisan. Apalagi di Yordan. Ya, atau di mana-mana mereka bangga. Dua-duanya masuk di dalam air saya lihat. Iya. Mereka tidak bertanya siapa yang dibaptis dan siapa yang membaptis. Nah, ini kan membingungkan persoalannya begitu. Karena tidak Yesus keluar dari dalam air itu, kalau dalam bahasa aslinya adalah Yesus menjauh dari air. Kan airnya di bawah, daratannya di atas. Sungainya kan di bawah. Itu bukan dia keluar sebenarnya. Kata depannya itu adalah away from the water. Begitu. Jadi mereka keluar dari air, menjauh dari air. Bukannya Yesus pada waktu itu kepalanya ada di bawah air lalu dia keluar. Begitu. Gitu kan? Itu orang-orang kan pikir begitu. Jadi mereka berpikir, apakah didudukan begitu? Apakah ditidurkan begitu? Apakah kepalanya di depan atau kepalanya di belakang? Begitu. Ini akan jadi persoalan. Airnya sudah betul, airnya itu harus air yang mengalir. Tidak boleh ada air yang dikumpulkan seperti di kolam renang. Tidak boleh air mati. Harus air dari mata air dan harus air mengalir. Artinya air dari alam. Kita tidak buat-buat. Begitu. Jadi orang yang dibaptis di kolam renang juga itu tidak sah. Kalau kita mau tarik sampai situ. Karena kolam renang kan bukan air mengalir, air yang dikumpulkan. Begitu. Nah, sekarang persoalannya, apakah diselamnya ke muka depan, begitu, nafas dia ya harus pegang hidungnya, atau yang kita lihat kebanyakan tidur, ya, gitu. atau masuk Nyelam. begitu kan, Nyelup. diri sendiri begitu, jadi dia tinggal pendetanya lagi tinggal kepalanya didorong. Di kepalanya, iya. Ini menjadi persoalan karena terlalu banyak memikirkan metodenya. Baik, ya. serahkan kepada Pak Peter. Silakan Pak. Iya.
Terima kasih Pendeta Wanda untuk pengajaran firman-Nya pada hari ini tentang baptisan. Dan kita boleh